Samantinus Tarigan. Bertemu lagi dalam Renungan Kitab Suci pada hari Rabu 12 Oktober 2022. Bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 42 sampai 46. Hari ini adalah Pekan Biasa yang ke-28. Kita dengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Saudara-saudari, tadi dalam Injil ada 4 celaka yang dikatakan Yesus. Celaka yang pertama, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan cinta kasih. Orang bisa begitu gampang memberi persembahan yang besar-besar di gerejanya, tetapi dalam hidup privatnya dia sebenarnya begitu pelit dan rakus uang. Tipe orang beriman seperti ini mungkin sering berkata bisnis is bisnis. Artinya, kalau lagi berdagang, ya 1 rupiah pun akan diperjuangkan. Di pihak lain, kalau menyangkut sumbangan-sumbangan yang diketahui publik, dia menjadi begitu boros, sebab publik akan memuji dan mengenangnya sebagai orang murah hati. Celaka yang kedua, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Ada orang yang secara sadar atau tak sadar ingin agar dunia ini berputar di sekitarnya. Dialah yang menjadi pusat dunia ini. Pokoknya, dalam segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, dialah yang harus menjadi pusatnya. Bila dia tidak menerima perlakuan yang demikian, maka dia bisa menjadi uring-uringan, ngambek, atau bahkan menjadi agresif. Dalam hidup beragama, orang dengan kecenderungan demikian itu sangat mungkin menjadikan posisi-posisi sebagai pemuka jemaat menjadi sarana untuk menjadikan dirinya sebagai pusat dunia ini. Yesus mengecam tindakan yang demikian itu, sebab yang menjadi pusat hidup beriman adalah Allah, bukan pemimpin agama. Struktur yang hierarkis dalam gereja Katolik bisa menjadi lahan subur kecenderungan yang demikian itu. Maka jika Anda adalah seorang pemuka jemaat, perlu kiranya mengkritisi diri. Apakah ajaran-ajaran atau kebijakan yang kubuat berpusat pada Allah atau malahan berpusat pada diriku sendiri? Para umat Allah tentu harus semakin kritis dalam hidup menggereja, yakni berperan aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai Injil. Sering terjadi, arah sebuah paroki sangat dipengaruhi oleh kecenderungan baik maupun kecenderungan buruk dari pastornya, karena umat Allah tidak mengambil ruang aktif dalam gerak parokinya. Maka jadinya imamlah yang mengisi seluruh ruang gerak di paroki itu. Dan sekarang saudara-saudari, celaka yang ketiga, kita lihat. Yesus mengatakan, celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Ini sebuah kecaman atas kemunafikan. Banyak warga gereja yang berjuang untuk tampil hidup seperti malaikat, ujung-ujungnya malahan dia gagal menjadi manusia. Keadaan seperti itu bukannya tanpa sebab.
Salah satu pemicunya adalah persepsi bahwa umat yang rajin ke gereja atau pengurus gereja atau para suster atau para imam itu haruslah selalu tampil lemah lembut, penuh senyum, meski sebenarnya jengkel. Biarpun dikasari, tidak boleh marah. Penuh pengampunan, harus selalu berbelas kasih, atau kualitas-kualitas lain yang sejenis dengan itulah. Dengan kata lain, seolah-olah para pengikut Kristus itu tidak berhak mengekspresikan emosi-emosi atau perasaan-perasaan negatif yang ada di dalam dirinya. Seolah-olah kalau menjadi pengikut Kristus, apalagi menjadi pemuka agama, kita merasa harus menjadi manusia yang sangat lain dari orang-orang kebanyakan. Sayangnya, persepsi-persepsi yang demikian itu sering sekali malah membuat hidup beragama itu tidak lagi menjadi jalan kemerdekaan, tetapi malah membuat orang terjebak dalam sebuah lingkaran kemunafikan. Saudara-saudari, dalam situasi di mana peran pemuka jemaat begitu diagung-agungkan, resiko kemunafikan itu menjadi jauh lebih tinggi daripada di situasi ketika peran pemuka agama diterima dalam kadar yang biasa saja. Resiko itu makin tinggi karena secara sosial, orang yang bersangkutan ditempatkan dan diharapkan memiliki kualitas-kualitas hidup yang sedemikian tinggi. Sayangnya, tuntutan-tuntutan itu sering menjadi berlebihan, seperti penghargaan yang juga memang diberikan secara berlebihan. Saudara-saudari, bisa jadi keadaan yang saya deskripsikan tadi pada akhirnya membentuk persepsi-persepsi yang kurang sehat tentang bagaimana seharusnya menghidupi nilai-nilai agama. Hal ini juga bisa berujung pada lahirnya sebuah kecemasan sosial dalam komunitas hidup beriman, sehingga orang menjadi begitu takut dinilai buruk oleh orang lain. Sayangnya, sering sekali persepsi-persepsi yang tak sehat itu malah dipicu oleh para pemuka agama itu sendiri, tentu dengan ragam motivasi di baliknya. Misalnya, terjadi dalam penggunaan ayat-ayat kitab suci untuk menakut-nakuti umatnya, atau untuk memperoleh keuntungan material atau kenyamanan pribadi. Padahal pemuka itu sendiri mungkin tidak begitu menghidupi apa yang dia katakan itu. Maka dalam celaka yang keempat, Yesus menegur para ahli Taurat. Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Saudara dan saudari yang terkasih, di balik kecaman-kecaman celaka yang dikatakan Yesus tadi, tersirat sebuah ajakan untuk, pertama, menjadi orang yang tulus dalam memberi. Kedua, menjadikan Allah sebagai pusat hidup, bukan malahan memaksa dunia berputar di sekitar diri kita. Ketiga, jangan sibuk ingin menjadi malaikat, ingin tampil sempurna sehingga cenderung munafik, dan akhirnya Anda malah gagal menjadi manusia. Keempat, biarkanlah Allah menjadikan Anda menjadi alat di tangannya, bukan sebaliknya, kita memperalat Allah. Tuhan memberkati Anda sekalian.